Kimia farmasi dasar adalah ilmu kimia yang mempelajari bahan-bahan yang digunakan sebagai obat, mencabut struktur, modifikasi struktur, sifat kimia fisika, obat yang dapat digunakan untuk memahami dan menjelaskan mekanisme kerja obat. Selain itu, ilmu kimia farmasi juga menjelaskan mekanisme kerja obat. Kimia farmasi juga menetapkan hubungan struktur kimia dengan aktivitas biologis, bahkan menghubungkan perilaku biodinamik melalui sifat investigasi dan analisasi obat-obatan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Bahkan ada beberapa ruang lingkup kimia farmasi, yaitu reaksi-reaksi kimia, metode identifikasi, analisasi senyawa obat, sintesis senyawa obat, hubungan struktur kimia dengan efek obat, serta makanan dan minuman. Di sini saya akan menjelaskan tentang farmasi atau obat. Definisi menurut kamus adalah seni dan ilmu dalam menyediakan, bahkan meracik, menyalakan obat. Sedangkan farmasi sendiri adalah seorang yang meracik dan menyalakan obat. Kemudian ada perubahan dari farmasi adalah suatu sistem yang memberikan pelayanan kesehatan dengan perhatian khusus pada pengetahuan tentang obat dan efeknya pada manusia dan hewan. Obat sendiri adalah semua zat baik kimiawi, hewani maupun nabati. Yang dalam obat adalah semua zat dalam dosis layaknya dapat menyembuhkan dan meringankan atau mencegah penyakit. Dan berikut ini adalah gejala-gejalanya. Yang pertama, obat harus berkhasiat atau mempunyai efek. Yang kedua, obat mempunyai mutu atau karakter. Dan yang ketiga, obat harus aman digunakan. Dan bagian kedua itu adalah tentang makanan dan minuman. Makanan adalah barang yang digunakan sebagai makanan atau minuman manusia, termasuk permen karet dan sejenisnya, tetapi itu bukan obat. Makanan juga merupakan salah satu bahan pokok dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan bangsa, serta mempunyai peranan dalam pembangunan rasional. Dan bagian ketiga yaitu bagian kosmetik. Kosmetik adalah sediaan atau paduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan atau epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ kelamin luar, gigi, dan rongga mulut untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan, tetapi tidak bermaksud untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit kimia farmasi. Ditinjau dari aspek epistemologi, yaitu secara umum metode yang digunakan dalam pembahasan kimia farmasi ini adalah menggunakan metode ilmiah yang berprinsipkan pada observasi, pengukuran, penjelasan, dan verifikasi. Ada beberapa metode yang digunakan dalam kimia farmasi, yaitu metode pemisahan, analis, dan sintesis. Dan materi kedua akan dibawa. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara ion, senyawa, atom, unsur molekul dan unsur molekul. Yang pertama, ion. Ion adalah atom yang bermuatan listrik. Ion yang bermuatan positif disebut kation, dan ion yang bermuatan negatif disebut anion. Kation dan anion dapat berupa ion tunggal yang hanya terdiri dari satu jenis atom, atau dapat pula berupa poliatom mengandung dua atau lebih atom yang berbeda.
atom. Atom adalah bagian terkecil dari suatu materi yang terdiri dari inti yang mengandung proton positif dan neutron netral serta dikelilingi oleh elektron negatif. Atau dengan kata lain, atom adalah partikel dari suatu atom. Yang berikut molekul. Molekul adalah sekelompok dua atau lebih atom yang membentuk unit terkecil yang dapat diidentifikasi, di mana zat murni dapat dibagi dan masih mempertahankan komposisi dan sifat kimia zat itu. Contohnya nitrogen atau Na2, H2O atau air, O3 atau ozon, CaO atau kalsium oksida, C6H, 12 klorida atau glukosa. Yang berikut unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi biasa. Unsur hanya tersusun dari satu jenis atom dituliskan dalam nama unsur. Contohnya besi, aluminium, oksigen, hidrogen, emas. Yang berikut senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang secara kimia masih dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana. Senyawa adalah gabungan dari unsur-unsur. Contohnya air atau H2O, natrium klorida, asam sulfat. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Sekian dari pemaparan materi kami hari ini. Saya akan memberikan waktu dan kesempatan untuk pertanyaan untuk teman-teman yang memberikan pertanyaan. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan yaitu, apa maksud dari menghubungkan perilaku biodinamik melalui sifat fisika? Sekian dan terima kasih. Silakan tanya. Terima kasih. Apa maksud dari menghubungkan perilaku biodinamik melalui sifat fisika? Pertanyaan dari kelompok B. Apa maksud dari menghubungkan biodinamik melalui sifat fisika? Jawaban, biodinamik adalah pendekatan yang lebih etis dan ekologis untuk budidaya tanam melalui sifat fisika. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan